Hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Mami Cinta. Nah, di video kali ini aku akan berbagi resep, yaitu cara memasak sawi ladang yang rasanya tidak terlalu pahit, yang pastinya ini enak. Nah, sawi ladang ini biasanya dijumpai pada sawah-sawah atau ladang yang berada di daerah Kalimantan ya. Nah, yuk langsung saja kita ke proses cara pembuatan dan bahan-bahannya ya. Dan untuk langkah pertama, nah di sini telah aku siapkan sawi ladang. Ini banyaknya kurang lebih 1 ikat. Nah, ikatannya aku akan lepaskan ya. Dan ini penampakannya seperti ini ya teman-teman. Sawi ladang ini memiliki tekstur yang lembut, berdaun hijau, yang pastinya ini banyak dijumpai di daerah Kalimantan ya. Kalau untuk daerah lain aku kurang tahu pasti, yang pastinya ini biasanya banyak dijumpai di pasar-pasar. Nah, untuk cara memotong atau membersihkan sawi ladang ini, kita tidak perlu memotong terlalu pendek ya. Di sini akan kita potong kurang lebih seperti ini. Nah, untuk tekstur dari sawi ladang ini cukup lembut ya teman-teman. Batangnya sangat lembut dan sangat mudah saat kita memotongnya. Dan untuk rasa dari sawi ladang ini memiliki rasa yang sedikit pahit, tapi yang pastinya ini akan enak bila kita masak dengan menggunakan resep yang akan aku bagikan ini ya. Nah, ini sawi ladangnya telah selesai kita potong-potong, dan ini nanti akan aku cuci bersih ya teman-teman, karena sawi ladang ini sangat banyak kotoran atau tanah yang menempel pada sawi ladang ini ya. Nah, ini sawi ladangnya telah aku cuci bersih, dan ini akan siap untuk kita masak atau kita tumis ya. Ini akan kita sisihkan sebentar dan akan kita tiriskan airnya. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan menghaluskan bumbu. Ini ada cabai rawit, ada terasi, dan juga ini akan aku tambahkan sedikit garam kurang lebih 1 sendok teh. Nah, untuk menumis sawi ladang ini, di sini aku menggunakan cabai rawit ya. Bila teman-teman tidak suka dengan penambahan cabai rawit, boleh dikurangi ya teman-teman. Dan kita akan ulek kasar saja. Di sini aku menghaluskannya dengan menggunakan cobek ya. Nah, untuk penambahan terasinya juga boleh di skip ya, bila teman-teman tidak suka dengan terasi. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan masukkan bawang putih dan juga bawang merah. Nah, ini bawang putih dan bawang merahnya telah aku potong-potong ya terlebih dahulu. Nah, untuk bawang putih dan juga bawang merahnya di sini akan aku tumbuk atau ulek kasar juga ya. Untuk resepnya nanti akan aku tulis di description box ya. Teman-teman bisa lihat di situ. Nah, ini sudah cukup halus ya. Dan kemudian akan aku tambahkan ebi kering kurang lebih 1 genggam ya, dan akan aku ulek-ulek saja, tidak aku tumbuk halus. Tekstur dari ebinya masih terlihat kasar ya teman-teman. Nah, fungsi dari penambahan ebi kering ini agar nanti sayur kita akan semakin bertambah enak ya. Dan akan kita sisir-sisir bagian pinggir dari cabai yang telah kita tumbuk tadi atau bumbu yang telah kita haluskan. Nah, ini bumbunya sudah siap untuk kita tumis ya. Langkah selanjutnya, siapkan wajan, tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian bila minyak telah panas, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kita akan tumis hingga bumbu benar-benar matang dan juga harum. Nah, ini aroma terasinya sudah tercium sangat harum sekali ya teman-teman. Kemudian akan aku tambahkan sedikit air. Nah, bila teman-teman tidak suka ada penambahan air, boleh juga di skip ya. Nah, kita akan tumis hingga bumbu ini benar-benar matang dan juga tanak. Bila bumbu telah benar-benar matang dan juga tanak, kemudian kita masukkan sawi ladang yang telah kita cuci bersih tadi. Kita akan bolak-balik hingga sawi ladang ini matang dengan merata ya.
Dan untuk menumis sawi ladang ini kita tidak perlu memerlukan waktu yang lama ya, karena tekstur dari sawi ladang ini sudah lembut ya teman-teman, dan hanya cukup hingga layu saja. Nah, ini sawi ladangnya telah layu dan juga hampir matang. Kemudian kita tambahkan kaldu jamur dan juga gula pasir. Nah, untuk garamnya tidak aku masukkan kembali ya teman-teman, karena tadi telah kita masukkan saat kita menumbuk atau menghaluskan bumbu ya. Nah, ini sudah hampir matang. Warna sayurnya juga ini masih terlihat segar, dan pastinya ini rasa pahitnya juga berkurang ya. Bila telah matang, kita matikan kompor dan sawi ladang ini atau sayur sawi ladang ini siap untuk kita sajikan. Nah, bagaimana teman-teman? Cukup mudah ya cara mengolah sawi ladang agar rasa pahitnya berkurang. Dan sekian dulu ya video aku kali ini. Semoga video aku kali ini menginspirasi dan bermanfaat. Sampai bertemu kembali dengan resep berikutnya.